Papa harus pulang, Papa mau rawat di rumah. Ya kan kamu bisa ngerawat. Maksudnya apa? Ya kamu standby lah di rumah, jaga Papa. Mama nggak setuju. Iya Pak, aku juga nggak setuju. Kalau emang benar Romeo itu ada di rumah, aku sama Kayla akan pergi dari rumah dan kita akan cari tempat baru. Ternyata benar dugaan aku. Mas Rangga dan Mama gak suka kalau aku ada di rumah itu. Dokter. Aku kesini karena aku mau ngasih makanan buat kamu. Yasmin perhatian banget sama aku. Sampai bela-belain datang bawain makan. Jam segini kau bilang tidur ya, nggak ngantuk. Aduh gimana ini? Apa aku telepon dokter Romeo kali ya? Kan dia dokter. Jadi dia bisa kasih tips gimana caranya supaya aku nggak insomnia. Nggak jadi deh. Tadi lagi tidur, terus aku ganggu. Atau dia lagi jagain Pak Baskara? Gak mungkin, pasti dia udah tidur jam segini. Gimana ya? Malam ini langitnya cerah. Bintangnya juga banyak. Kalau ngeliat bintang, jadi ingetin aku sama Yasmin. Kepencet. Halo dok. Yasmin? Dokter kok belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Sama aku juga nih. Kamu kenapa nggak bisa tidur? Gak tahu dok. Otaknya mikir terus. Lagi overthinking apa? Tapi pokoknya aku kayak lagi insomnia nih. Oh, kamu mikirin apa sih? Gak tahu. Dokter, kalau misalkan aku konsul sama dokter, bayar apa gratis? Bayar. Gak jadi deh, aku pikir gratis. Kalau kasih tips, dikit aja. Biar aku bisa cepet tidur. Gak jadi. Dokter aja gak tidur. Aku biasanya kalau nggak bisa tidur, aku ngituin domba. Mulai dari 1, 2, 3, seterusnya pokoknya sampai capek. Terus udah deh, ketiduran.
pernah dengar tuh. Wah, berhasil ya? Aku coba deh kalau gitu. Ya udah dokter, dokter istirahat ya. Good night. Ya udah kalau gitu. Mimpi indah ya. Iya dok. Mimpi indah juga ya. Kamu dari mana aja sih? Aku lagi nyari perempuan itu. Ya, udah, lupakan perempuan itu. Karena ini ada tugas yang lebih penting. Romeo kembali tinggal di rumah ini. Romeo tinggal di rumah ini lagi. Kok bisa? Bukannya Romeo yang mutusin pergi dari rumah ini dan lebih memilih tinggal di apartemen, iya kan? Ya, aku juga nggak suka kalau Romeo tinggal lagi di sini. Tapi ini permintaan dari Mas Baskara. Penyakit jantungnya kambuh dan dia minta dirawat di rumah oleh Romeo. Kan bisa dirawat di rumah sakit. Kamu kayak nggak tahu Mas Baskara aja sifatnya seperti apa. Dia tetap maunya dirawat di rumah dan yang ngerawat adalah Romeo. Padahal Romeo bukan dokter jantung. Enggak bapak, enggak anaknya, selalu aja bikin susah. Bapaknya kerja nggak bener, sekarang anaknya terlalu kompeten. Sampai Mas Baskara selalu saja membela si Romeo. Saya sudah menjalankan perintah Bu Ajeng. Yoga beserta istri dan anaknya sudah tewas dalam kecelakaan itu, Bu. Saya akan menyerahkan harta saya yang paling berharga ini sama Bu Ajeng. Anak ini namanya Romeo. Dulu Heru udah gagal menghabisi Rati dan anaknya. Sekarang Romeo sudah membuat aku jadi pusing. Rangga juga ikut pusing. Ditambah lagi Mas Baskara sangat sayang dan selalu membela Romeo. Sampai lupa kalau dia punya anak kandung yaitu Rangga. Ya, aku nggak habis pikir sih. Semua ini bakalan terjadi. Tapi ya, Jeng, aku nggak mau kau pusing-pusing mikirin Romeo. Bagaimana kalau kita habisi Romeo? Udah gila kamu, Mas. Emangnya kenapa? Hah? Biar kamu juga tenang, ya kan? Nggak diganggu oleh Romeo. Lagian kan Romeo kan anaknya Heru. Ingat Pras, walaupun Romeo itu cuma anak angkat, tapi Mas Baskara sangat sayang sama Romeo. Jadi kalau terjadi sesuatu sama Romeo, Mas Baskara tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari sampai ke akar-akarnya. Kita nggak mungkin lolos. Nggak akan lolos. Oke, aku minta maaf ya. Tadi aku cuma kasih saran doang. Sekarang gini deh, kalau Romeo nggak kita habisin, apa rencana kamu? Aku harus hancurkan Romeo. Tapi bukan fisiknya, melainkan reputasinya di depan Mas Baskara. Caranya? Aku mau kamu bakar rumah sakit Yudhistira. Kamu bikin seakan-akan itu cuma kecelakaan. Pasti Mas Baskara hilang kepercayaannya terhadap Romeo. Membakar rumah sakit Yudhistira? Itu
itu rumah sakit yang besar loh. Dan itu milik Cakra Dinata. Kamu serius? Aku nggak peduli, kamu kerjakan. Sesuai keinginan aku. Siap laksanakan. My Queen. Ini setelah aku baca kontraknya kayak banyak merugikan Mbak Lisa deh. Ini harus dikasih tahu ini. Jangan sampai tiba-tiba dia tanda tangan, terus nanti dia marah-marah sama aku. Nanti aku lagi yang disalahin. Aku telepon aja kali ya. Kenapa kamu? Pagi-pagi udah nelpon saya? Selamat pagi Mbak Lisa. Udah nggak usah basa-basi. Ngomong aja ada apa? Iya, maaf banget Mbak sudah mengganggu waktu Mbak, tapi ini urgent banget Mbak. Ini saya mau ngomongin masalah kontrak bersama dengan klien. Masalah apa? Jadi gini loh Mbak. Jadi di kontrak ini tuh tertulis kalau misalkan Mbak kerja sama 2 tahun dan Mbak itu sebenarnya harus eksklusif selama 5 tahun tidak boleh menerima kompetitor yang ada. Setelah itu Mbak juga ada penalti juga kalau misalkan Mbak tidak melakukan kewajiban di sana. Terus masih banyak banget Mbak rules. Aduh, udah, stop. Kamu kirim penjelasannya lewat voice note aja. Pagi-pagi udah bikin saya pusing aja. Udah nanti kamu kirim voice note, saya dengerin sambil jalan ke rumah sakit. Hari ini saya ada kerjaan di sana. Atau gini aja Mbak, Saya ke rumah sakit aja deh. saya nanti akan jelasin semuanya sama Mbak Lisa pas di rumah sakit. Ya iyalah. Itu doang pakai nanya. Makasih Mbak. Aduh, capek banget sebenarnya punya bos kayak gini. Mau sampai kapan coba sabarnya? Tapi mau gimana lagi? Serba salah juga aku sama dia. Kalau nggak dikasih tahu aku salah, aku kasih tahu malah makin salah. Kenapa sih Mas Baskara pakai sakit segala? Aku sebenarnya risih banget loh ngeliat Romeo di rumah ini. Romeo? Ma? Kamu nggak ke rumah sakit? Siangan Ma, soalnya aku harus cek kondisi papa dulu kan. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak atau tidak nyenyak? Kan udah lama kamu nggak tinggal di sini. Aku jagain papa semalaman Ma. Aku khawatir sama kondisinya. Pinter banget ya nih anak ngambil hatinya Mas Baskara. Pantes aja Mas Baskara sayang banget sama Romeo. Iya sih ya, tapi kan kamu juga harus jaga kondisi kamu. Harusnya gantian aja sama Rangga, biar Rangga yang jagain papa. Gak apa-apa Ma, aku khawatir aja. Iya sih ya. Ya udah, kita doakan aja. Sama-sama kita berdoa supaya papa cepat sembuh, biar kamu nggak bolak-balik ke sini kan capek. Mama pergi dulu ya. Hati-hati Ma. Iya. Romeo, aku berangkat ke rumah sakitnya bareng kamu ya. Aku janjian ketemuan di sana sama Yasmin. Sekalian mau bahas juga soal kontrak kerjaan dia yang baru sama aku. Ya udah kamu duluan aja ya. Aku maunya berangkat sama kamu. Aku tungguin deh. Aku nggak bisa Alisa, aku harus cek kondisinya papa. Ya, kamu duluan aja.
yang berangkat sama Romeo. Oh iya, voice note-nya Mbak Lisa. Aku bikin di rumah sakit aja kali ya. Takut terlambat ini. Mbak Dia, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Yasmin, jangan pergi dulu. Nih, ketinggalan. Apa nih yang buat di kuping ini? Headset. Terus sama ini surat-surat. Apa nih? Astaga, untung aja diingetin. Makasih ya Mbak Dia ya. Yaudah aku jalan duluan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, hati-hati. Ini sarapannya dimakan Pak ya. Setelah itu jangan lupa obatnya diminum juga. Dir. Aku harus ke rumah sakit sekarang Pak. Ada urusan soalnya. Gak apa-apa kan kalau aku tinggal sebentar. Nanti kalau ada apa-apa, Papa tinggal hubungin aku lagi aja. Gak apa-apa. Kamu berangkat aja. Papa udah mendingan kok. Baguslah. Pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya Pak. Oke. Hai cucu opa sayang. Gimana keadaannya? Keadaan opa udah baik. Apalagi sekarang opa bisa lihat cucu opa langsung sembuh. Tuh lihat tuh sembuh, ya kan? Kalau gitu Kayla di sini terus deh. Biar opa tambah sembuh. Kamu di sini terus kamu nggak sekolah? Nggak opa, sekolahnya jam 8. Oh. Jadi Kayla bisa nemenin opa deh. Asik ditemenin. Opa makanya Kayla suapin ya. Opa mau disuapin? Wah, kapan lagi opa disuapin sama cucu opa? Mau dong. Ya dikit. Enak banget buburnya. Opa kerjaan mulu sih. Jarang main di rumah, sama kayak papa. Jadinya Kayla nggak bisa main deh. Wah, cucu opa udah bisa protes nih. Iya. Opa janji nanti sering ketemu Kayla. Opa minta maaf ya. Iya, halo? Pras, gimana progres rencana kita? Anak buahku udah standby dekat ruang kontrol rumah sakit. Sebentar lagi ada kejutan besar di rumah sakit Yudhistira. Iya, halo? Pras, gimana progres rencana kita? Anak buahku udah standby dekat ruang kontrol rumah sakit. Sebentar lagi ada kejutan besar di rumah sakit Yudhistira. Oke Pras, ingat jangan sampai gagal, jangan ada kesalahan, oke? Oke, siap.
Aku lupa kirim voice note sama Mbak Lisa lagi. Bentar. Mbak Lisa, saya lagi mau ngomongin tentang masalah kontrak. Jadi Mbak Lisa itu bekerja sama dengan brand ini selama 2 tahun. Tapi setelah selesai kontrak, Mbak Lisa itu tidak boleh menerima produk sejenis selama 5 tahun. Yang dimana itu pasti sangat merugikan Mbak. Au! Tuh orang main jalan-jalan aja sih, nabrak kan jadinya. Hati-hati banget sih tuh orang. Loh. Satunya lagi mana? Aku pakai kan tadi ya? Iya, aku pakai kok. Tapi kok satunya lagi nggak ada? Kemana? Kok nggak ada? Kemana ya? Hilang. Ya masa cuma tinggal sebelah doang? Aduh. Selamat pagi Mbak Lisa. Pagi. Yasminnya udah sampai? Belum datang Mbak. Gimana sih Yasmin? Lambat banget kerjanya. Saya juga mau ngomongin kontrak tentang masalah penalti. Nanti kita akan bahas lagi selanjutnya ya Mbak, penaltinya seperti apa. Hati-hati! Hati-hati! Hati-hati Bu, hati-hati! Pak, telepon damkar sekarang juga Pak. Siap Dok. Bu, gak usah takut Bu ya, Ibu tenang dulu ya. Saya akan bawa Ibu ke tempat yang lebih aman. Pak, tolong dibawa Pak ya. Baik dokter, cari tempat yang aman. Kerjaan gue udah beres. Pasti Ajeng seneng banget. Karena rencananya berhasil.
Bu, kita harus keluar dari sini secepatnya. Ya dok, sudah nolongin saya. Alisa, Jenny, suster, tolong bawa keluar. Garasi suster. Alisa. Alisa, kamu ngapain di sini? Romeo, tolong aku takut banget. Kita harus pergi dari sini. Ayo, Alisa. Aku takut, Romeo. Alisa, kamu dengerin aku. Kita pasti bisa keluar dari sini dengan selamat. Ya, kamu harus yakin. Romeo, aku berangkat ke rumah sakitnya bareng kamu ya. Aku janjian ketemuan di sana sama Yasmin. Sekalian mau bahas juga soal kontrak kerjaan dia yang baru sama aku. Alisa, Yasmin ada di mana? Nggak tahu, aku belum ketemu sama Yasmin. Jadi, saya minta tolong kamu tolong bawa Alisa ke tempat yang aman. Jangan di sini. Kamu kemana, Romeo? Kamu kemana? Romeo! Ayo kita harus keluar dari sini, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, pelan-pelan, Mbak. Sayang, kita keluar dari sini, nak. Mama kamu mana? Aku kamu sendirian. Gak tahu. Udah, kamu sama tante ya. Kita akan cari mama kamu ya, sayang ya. Iya. Kita keluar ya. Kita cari jalan keluar. Awas di situ ada api, sayang. Mama kasih banyak info ya. Iya. Udah, keluar Mbak. Keluar dari sini sekarang. Keluar. Pelan-pelan, Bu. Yasmin! Bu. Pelan-pelan, Bu. Arah situ, Bu. Yasmin! Arah situ, Bu. Pelan-pelan. Yasmin! Ini suara Yasmin. Yasmin, kamu di mana? Yasmin! Kayak arah dari situ deh. Yasmin! Yasmin! Aku nggak boleh mati di sini. Aku nggak mau mati di sini. Ibu balik lagi. Jaga diri kamu baik-baik. Makanya kan aku nggak diem gitu aja, Mbak. Aku akan tetap cari tahu siapa yang sudah ngelakuin ini semua. Aku akan cari pembunuh itu. Aku akan tangkap basah dia.
bersihin dulu kakinya. Udah, dok. Udah aku aja. Dok, aku aja. Udah nanggung, aku bersihin dulu. Kasmin! Kami akan evakuasi semua orang yang ada di dalam, Mbak. Sekarang Mbak tunggu sebelah sana. Tolongin sekarang, Pak. Dari tadi dia belum keluar. Saya takut Romeo kenapa-napa, Pak. Tenang, Mbak. Kami akan telusuri seluruh ruangan. Jadi Mbak cari tempat yang paling aman. Mbak, bisa kita sekarang. Pak, minum obatnya, Pak. Papa gimana kondisinya? Rasanya seperti apa sekarang? Jauh mendingan sih. Karena Romeo semalaman nungguin aku di sini. Kamu nggak kerja? Kalau Mama ke kantor, siapa yang jagain Papa? Rangga, Alicia, sama Romeo kan sudah pada pergi semuanya ke kantor. Ya kan ada Binar sih. Udah, Mama aja jagain Papa. Nanti kalau Papa udah agak mendingan, Mama akan pergi ke kantor. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta. Mama, coba tolong gedein volumenya. Rumah sakit Yudhistira yang merupakan anak perusahaan milik Cakra Dinata hingga berita ini diturunkan. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan kobaran api di lokasi kejadian. Ternyata Prasetyo sudah berhasil menjalankan tugasnya.
istirahat. Astaga, ya ampun. Aduh, Papa nih gimana sih? Papa nggak boleh banyak gerak. Kata dokter, Papa harus istirahat biar cepat sembuh. Papa mau kemana? Nggak, sekarang kamu tanya keadaan anak-anak. Kamu tanya keadaannya Alisa, Rangga, sama Romeo gimana keadaan mereka. Oke, Papa tenang dulu. Mama akan telepon anak-anak. Mereka pasti ada di kantor. Gini, tolong ambilin telepon Papa. Papa mau nanya langsung ke mereka. Kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu nggak apa? Kamu pakai dulu ya, Yasmin. Kamu pakai dulu ya. Baik. Kamu harus percaya sama aku. Kita pasti akan keluar dari sini. Kita pasti akan selamat. Yasmin, please, bertahan, Yasmin. Tolong! Tolong! Yasmin. Yasmin bangun, Yasmin. Yasmin bangun, Yasmin. Yasmin. Tolong! Yasmin, jangan tinggalin aku, Yasmin. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Yasmin, jangan tinggal. Maafin aku, Yasmin. Aku nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi aku nggak menyesal kalau harus berakhir di sini. Karena aku mati bareng kamu. Perempuan yang aku cintai. Aku cinta sama kamu, Yasmin. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Maafin semua kesalahan aku selama ini. Bangun, Yasmin. Yasmin, please. Yasmin, please sadar, Yasmin. Yasmin sadar, Yasmin. Yasmin, aku mohon bangun, Yasmin. Yasmin, aku mohon, Yasmin. Please. Yasmin, kamu harus bangun, Yasmin. Yasmin. Biar saya pasang. Yasmin, aku mohon, Yasmin. Yasmin, aku mohon bangun, Yasmin. Please. Yasmin, aku mohon sama kamu, Yasmin. Jangan giniin aku, Yasmin. Aku mohon sama kamu. Yasmin, kamu udah sadar? Syukurlah, Yasmin.
Yasmin. Yasmin, aku khawatir banget sama kamu, Yasmin. Syukur kamu udah sadar. Kamu udah nyelamatin aku. Kita selamat, Yasmin. Kamu aman sekarang. Aku ada di sini. Terima kasih banyak. Romeo, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Alisa. Kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa, nggak ada yang luka. Aku takut banget tadi loh. Aku nggak apa-apa. Malah Yasmin terluka lebih parah daripada aku. Yasmin, aku harus cek kondisi rumah sakit. Kamu nggak apa-apa kan? Aku tinggal dulu sebentar. Mbak, ini HP Mbak bukan ya? Tinggalan di ruangan pas Mbak pingsan. Apa saya? Ternyata dari tadi voice note-nya masih ngerekam. Romeo, Papa lihat berita tadi. Benar rumah sakit kita kebakaran. Kamu gimana? Aku baik-baik aja, Pak. Alhamdulillah. Terus semua staf pasien apa udah dievakuasi? Nggak ada korban jiwa kan? Korban jiwa nggak ada, Pak. Cuman ada beberapa yang luka. Ya wajar, Pak, karena kebakarannya juga gede banget tadi. Tapi untung aja damkar berhasil udah madamin apinya. Pak, Papa tenang aja lah, Pak. Udah Papa istirahat aja. Rom, kamu udah tahu penyebabnya? Aku belum tahu, Pak, penyebabnya apa. Rom, kamu harus segera cari tahu apa penyebabnya. Reputasi rumah sakit kita udah bagus gara-gara campaign kemarin. Terus gara-gara kebakaran ini kan bisa rusak lagi. Paham gak sih kamu? Iya, Pak, aku paham. Aku minta maaf ya atas keteledoran aku. Terus kenapa kamu bisa kecolongan gini, Rom? Kamu tahu kan akibat ini fatal. Kamu ngerti nggak maksud Papa? Iya, Pak, aku ngerti, Pak. Sekali lagi aku minta maaf. Ya oke. Terus sekarang langkah kamu selanjutnya apa? Aku akan cari tahu dulu penyebab kebakarannya apa, Pak. Setelah itu aku akan adakan press conference. Tujuannya biar kita bisa kasih keterangan ke publik dan sekalian kita bisa klarifikasi ke publik. Ya. Bagus. Sekarang kamu langsung lakuin itu, lakuin konferensi pers sebelum publik bikin persepsi lain. Mereka bikin berita macam-macam. Papa nggak mau itu terjadi. Tolong ya, Rom. Iya, Pak. Aku pasti akan terus nyelidikin soal ini. Sabar, Pak. Sabar. Nanti jantungnya kumat lagi. Papa pasti kecewa banget. Aku nggak boleh ngecewain Papa lagi.
Aku harus segera nemuin penyebab kebakaran ini. Papa ngomong apa aja? Papa marah ya? Ya wajar Papa marah. Ini kan menyangkut reputasi Cakradinata. Kamu yang sabar ya. Ini kan bukan salah kamu. Kamu juga gak mau rumah sakit ini kebakaran. Iya. Ini peluang emas buat aku sebagai model bintang iklan rumah sakitnya Romeo. Jadi aku bisa bantuin Romeo untuk bisa dapetin kepercayaan masyarakat lagi. Rom, gimana kondisi lo? Baik-baik aja kan? Ya, coba baik-baik aja. Gue bener-bener gak nyangka. Kebakaran bisa separah ini. Gue tahu, ini parah banget. Makanya gue minta lo kesini. Gue minta tolong lo supaya lo nyelidikin ya. Ini penyebab kebakarannya apa sebenarnya. Oke. Gue cek dulu sekarang ya. Hati-hati bro. Permisi Mbak Alisa. Itu siapa? Itu Dirga, teman lama aku. Untuk saat ini dia orang yang paling aku percaya. Makanya aku minta tolong dia buat nyelidikin kasus ini. Alisa, aku minta kamu, mendingan kamu pulang duluan ya. Aku masih banyak urusan di sini. Kamu mau kemana? Nyebelin. Di saat kayak gini aja dia masih bisa nyuekin aku. Dasar. Badannya ada yang terasa sakit nggak, Mbak? Nggak ada, Sus. Kenapa sih sesak? Pusing? Atau mual? Nggak, saya baik-baik aja, Sus. Sus, mendingan Sus ke korban sana aja, kayaknya lebih parah dari saya. Saya beneran nggak apa-apa kok. Baik, Mbak. Saya tinggal dulu ya. Ya, terima kasih, Sus. Sama-sama, Mbak. Ya Allah nih, aku dengar kayak gini semua aku merinding lagi nih. Untung aja aku sama Dokter Romeo selamat. Coba kalau enggak, aduh, ternyata panjang banget loh ini kerekamnya. Rekam semua ini. Yasmin, Yasmin bangun Yasmin. Yasmin, tolong. Ya ampun, dokter segitunya sama aku. Dia takut banget kali sama aku ya. Dia takut kalau aku kenapa-napa. Mungkin dia mikir aku meninggal kali. Jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Maafin semua kesalahan aku selama ini. Ini dokter serius nggak sih ngomongnya? Dia ngomong pas aku lagi pingsan kali ya? Dokter Romeo mana ya? Dia udah diobatin belum ya? Kemana dia? Kok feeling aku gini kok ada yang janggal ya? Maintenance rumah sakit itu dilakukan secara rutin. Tapi kenapa tetap jadi kebakaran ya? Gak nyangka ya, anak papa, anak kesayangan papa itu bisa juga ceroboh. Mama pikir dia sempurna, ternyata dia bisa kepleset juga ya Pak ya. Bentar, Ma. Kok kamu ngeliat kejadian itu kok kamu malah seneng sih? Ini kan musibah, Ma. Kamu ada masalah apa sama Romeo? Kamu ingat gak? Rumah sakit ini kan punya kita juga. Jadi kalau rumah sakit ini kebakaran, yang rugi itu kita. Kita yang akan kena imbasnya. Iya Pak, Mama paham banget. Yang rugi pasti kita, rumah sakit kita ya pastilah kita juga rugi. Karena apa? Karena Romeo itu ceroboh, kerjaannya nggak bener. Itulah akibatnya. Papa selalu memuji-muji dia. Papa selalu membanggakan dia. Akhirnya dia gede kepala. Lengah kan jadinya? Bener kan? Rumah sakit jadi kebakaran.
Padahal kemarin baru aja bikin video campaign supaya rumah sakit namanya naik. Kebakaran kayak begini, pasti namanya akan terjun, Pak. Bisa jelek reputasinya. Kita yang akan kena imbasnya. Iya, Pak. Mama paham banget. Yang rugi pasti kita, rumah sakit kita ya pastilah kita juga rugi. Karena apa? Karena Romeo itu ceroboh, kerjaannya nggak bener. Itulah akibatnya. Papa selalu memuji-muji dia. Papa selalu membanggakan dia. Akhirnya dia gede kepala. Lengah kan jadinya? Bener kan? Rumah sakit jadi kebakaran. Padahal kemarin baru aja bikin video campaign supaya rumah sakit namanya naik. Kebakaran kayak begini, pasti namanya akan terjun, Pak. Bisa jelek reputasinya. Udah Papa istirahat, Pak. Udah, nanti jantungnya kumat lagi. Istirahat, Pak. Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah sakit terkenal di Jakarta. Rumah sakit Romeo kebakaran. Rumah sakit Yudhistira yang merupakan anak perusahaan milik Cakra Dinata hingga berita ini diturunkan. Romeo. Katanya kamu hebat. Bisa kerja. Masa rumah sakit sampai kebakaran? Halo, Pras. Ya, halo. Kamu di mana? Aku masih di sekitaran rumah sakit. Oke. Jalan. Kayaknya damkar berhasil memadamkan api. Tapi keadaan rumah sakit masih parah. Seperti keinginan kamu. Oke, Pras. Awasin terus ya, Pras. Laporin kalau ada sesuatu kejadian yang menarik, ya. Kamu nunggu aku di sana. Aku menuju ke sana sekarang. Oke. Oke. Kamu pikir aku kan diam aja ngeliat semua hal yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan aku? Bagaimana kondisi Bapak sekarang? Bapak butuh tabung oksigen biar aku bawain? Saya nggak apa-apa dok, cuma kaki saya aja yang sakit. Ya udah Pak, saya mohon maaf ya Pak. Saya sama petugas medis akan koordinasi. Secepat mungkin saya akan carikan kamar rawat untuk Bapak. Iya dok, makasih dok. Bu, gimana kondisi kepalanya? Jahitannya makin nyut-nyutan dok. Sakit. Saya mohon maaf Ibu atas musibah ini. Tapi saya janji sama Ibu, saya akan secepatnya carikan kamar rawat untuk Ibu ya. Makasih ya dok. Sama-sama. Semuanya saya mohon untuk tunggu di sini ya. Saya dan petugas medis akan semaksimal mungkin carikan kamar rawat yang bisa dipakai untuk Bapak Ibu semuanya. Baik dok. Baik dok. Dokter. Aku bantuin datain pasien ya, biar cepat dapat kamar mereka. Yasmin jangan, kan kamu juga korban. Aku nggak apa-apa dok, aku baik-baik aja. Malah tadi kamu kena sesuatu kan di punggungnya? Alhamdulillah, udah selesai nih dok. Aku udah ngedatain data pasien. Yang penting kamu duluan yang minum. Makasih. Dok, kamu nggak mau sekalian diperiksa aja? Diperiksa? Kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Aku malah sebenarnya malu sama kamu sih. Malu? Ya malu kan kamu korban. Tapi kamu malah harus bantuin aku buat ngedatain pasien. Ya terus aku harus ngapain? Aku harus diem aja.
Aku nggak tega dok, lihat korban lagi banyak kayak gini terus kurang pertolongan. Jadi ya aku mau tolongin. Hati kamu cantik, Yasmin. Secantik wajah kamu. Kamu kotor. Ya, namanya juga tadi ada di tempat kebakaran. Mana sih HP? Sini rupanya. Dicariin dari tadi. Rumah sakit Yudhistira, rumah sakitnya Dr. Romeo. Ya Allah, semoga nggak ada korban jiwa, ya Allah. Astaga. Ternyata suasananya benar-benar sekacau ini. Romeo pasti kewalahan untuk mengurusi kekacauan ini. Biarin aja. Biarin aja dia merasakan kekacauan ini. Aku jadi penasaran. Apa papa akan tetap membangga-banggakan dia seperti dulu setelah tahu kejadian ini? Aku jadi pengen lihat wajah paniknya Romeo seperti apa sekarang ini. Astaga, ternyata memang sekacau ini. Kamu juga kotor tahu. Udah siap lah? Udah dong, lo sih lama banget datangnya. Habis jajan tadi. Kok lo masih mau sih minum-minuman kayak gitu? Kan enak. Minuman yang lo lagi minum itu, kita nggak tahu manisnya dari gula apa. Terus gulanya seberapa banyak juga nggak jelas. Terus gimana dong? Makanya udah ya stop minum minuman manis yang nggak jelas manisnya dari mana. Berarti sekarang susah ya cari minuman yang udah pasti jelas isinya? Ada dong, bentar ya. Nih, kan ada Nutrisari. Nih, lihat tuh. Nutrisari itu jelas kandungannya. Tuh, gulanya cuma 10 gram. Wah, iya. Kandungannya pasti. Udah gitu jelas tuh dibungkusnya. Iyalah, gue bikinin ya. Enak, digerin banget.
Nggak cuma itu, Nutrisari juga jelas vitaminnya ada di kemasan. Bisa bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C, tinggi vitamin D, dan banyak vitamin mineral lainnya. Gue mau stop minum minuman manis yang manisnya nggak jelas deh. Kemarin gue nyobain minuman sachet lain bikin tenggorokan gak enak. Mending minum Nutrisari deh. Yoi, mending minum Nutrisari aja. Nutrisari nyegerin bervitamin. Nutrisari, Nutrisari, setiap hari Nutrisari. Astaga, ternyata memang sekacau ini. Kamu juga kotor tau. Capek. Iya, dari tadi tuh aku ngeliatin kamu bolak-balik ngurusin pasien. Aku liatnya aja capek. Ya capek sih pasti ya. Tapi kan ini tanggung jawab aku. Aku harus cepat ngatasin kebakaran. Untung aja nggak semua bagian rumah sakit terbakar. Masih ada sebagian besar ruangan yang masih bisa berfungsi. Aku harus mastiin kalau pelayanan rumah sakit tetap berjalan. Jadi semua pasien itu bisa ditangani dengan maksimal. Kamu kenapa ngeliat aku seperti itu? Bangga aja. Aku bangga sama kamu. Masih bisa memprioritaskan pasien. Ya, itu udah tugas aku menjadi seorang dokter. Lagian aku juga pemimpin di sini, jadi itu emang tugas aku. Aku juga mau terima kasih banyak sama kamu, Dok. Kamu udah nyelamatin aku tadi. Aku nggak tahu lagi deh kalau misalkan nggak ada kamu, Dok. Aku pasti nggak akan selamat. Kamu boleh gitu ya sebenarnya. Kamu harus optimis. Kamu harus percaya kalau kita tuh bisa selamat. Buktinya, kita bisa kan melewati musibah itu. Kamu selalu datang tepat waktu buat nyelamatin aku. Oh ya, aku mau nanya sesuatu boleh? Apa? Jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Ini maksudnya apa, Dok? Aduh, gawat. Aku nggak nyangka kalau omongan aku kerekam HP-nya Yasmin. Itu gini kan, kita udah berteman lama kan. Jadi wajar dong kalau aku sayang sama kamu. Emangnya kamu nggak sayang sama aku sebagai teman? Iya. Aduh, maafin aku ya, aku sedikit keterlaluan. Aduh, Yasmin, kamu bodoh banget sih. Kamu ngarep apa dari Dr. Romeo? Kamu tuh cuma teman. Romeo, Yasmin,
Gimana lo udah nemuin apa? Gue udah koordinasi sama petugas damkar. Dan mereka bilang kalau penyebab kebakaran itu asalnya dari ruang kontrol. Tapi aku memang dengar ada suara di ruangan itu. Terus tiba-tiba aku taunya itu kayak ada suara bom. Katanya penyebabnya apa? Petugas bilang cuma korsleting listrik. Cuma korslet? Iya. Tadinya gue sama petugas itu juga ngiranya kalau ini ada yang sabotase. Karena ini aneh, ruangan kontrol seperti itu pasti kan kelistrikannya rapi semuanya. Tapi ternyata setelah gue cek, bener. Kalau itu cuma karena korsleting listrik. Kalaupun ada yang sabotase, berarti orang itu ahli banget, Rom. Yasmin, kamu gak apa-apa? Nggak kenapa-napa, Pak. Syukurlah kalau kamu gak kenapa-napa. Romeo, ini gimana sih? Kok rumah sakit bisa sampai kebakaran? Dan tolong ya, untuk masalah ini, Papa jangan dikasih tau dulu. Karena gue takutnya nanti penyakit jantungnya Papa kumat lagi. Papa udah tahu soal ini. Papa udah nelfon gue. Nah sekarang gue lagi cari tahu apa penyebab kebakaran ini. Ya pasti lo akan tahu lah. Lo kan serba bisa. Permisi dokter, saya mau kasih tahu bagian belakang yang cukup parah dok. Yaudah, saya kesana. Mari dok. Yasmin, aku ke dalam dulu ya. Permisi Pak. Loh, Yasmin. Yasmin. Kamu beli makanan ya? Siap, makasih ya Bu. Iya. Yasmin, tunggu sebentar. Saya dengar kamu jadi korban ya, tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan? Saya nggak apa-apa Pak. Saya mau bilang makasih. Kamu nggak perlu terima kasih sama saya karena memang sudah sepantasnya saya mengkhawatirkan kamu. Enggak, saya mau bilang makasih ke Dokter Romeo. Karena Dokter Romeo yang udah nyelamatin saya. Romeo?
Dokter Romeo yang udah nyampetin saya. Saya berhutang nyawa sama beliau. Kalau Dokter Romeo nggak nyampetin saya, mungkin saya nggak ada di sini. Dokter Romeo yang udah nyampetin saya. Saya berhutang nyawa sama beliau. Kalau Dokter Romeo nggak nyampetin saya, mungkin saya nggak ada di sini. Oh gitu ya. Ya jujur saya juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi ya. Ya saya prihatin atas ini semua. Tapi seharusnya Rumah Sakit Yudhistira itu memiliki keamanan yang sangat bagus. Karena itu adalah prioritas kami. Dan selaku pemimpin Romeo, ya harusnya dia bisa lebih bertanggung jawab lagi. Dan saya sendiri juga udah paham sih. Maksudnya sejak awal pembangunan rumah sakit ini, saya paham betul infrastrukturnya seperti apa. Tapi masalahnya Dokter Romeo sama temennya bilang kalau kejadian kebakaran ini karena konsleting listrik. Bukan karena sabotase. Sabotase? Ya, saya juga sempat mikir kayak gitu sih, Pak. Takutnya. Tapi masalah pemadam kebakaran bilang katanya juga karena masalahnya listrik. Tapi apa menurut kamu ada orang yang sengaja yang sudah mensabotase ini semua? Tadi Dirga bilang kalau memang ada yang sabotase. Berarti orang itu memang ahli banget. Waktu tadi aku dekat ruang kontrol, aku sempat tabrakan sama orang yang gelagatnya mencurigakan. Kan Mbak. Au! Orang main jalan-jalan aja sih, nabrak kan jadinya. Aku harus melacak keberadaan earphone aku lewat aplikasi. Tapi nggak bisa di sini karena ada perangga. Yaudah Pak, saya permisi ya Pak, saya mau pulang dulu. Yaudah, saya antar pulang ya, kan kamu juga perlu istirahat. Nggak usah, saya tahu Pak Rangga lagi banyak urusan. Jadi saya permisi sih, saya duluan. Loh, Yasmin. Halo Pak Rangga, kita permisi minta waktunya sebentar ya Pak. Apa tanggapan Bapak atas kejadian kebakaran ini, Pak? Aku jadi kehilangan Yasmin. Nih, earphone aku masih aktif nih satunya. Coba aku cek aplikasi ya, earphone aku ada di mana ya? Earphone-nya masih ada di sekitar sini, gak jauh. Berarti aku cari dulu deh. Gue kasihan lihat pasien-pasien yang kebakaran. Harusnya mereka kesini awalnya niatnya buat sembuh. Malah kena luka bakar. Gue jadi merasa bersalah. Sebenarnya gue ngerasa ada yang aneh sih. Dan gue yakin lu juga merasakan keanehan yang sama dengan terjadinya kebakaran ini. Ya lu tahu sendiri kan, listrik itu penting buat rumah sakit. Gue selalu rutin buat minta petugas untuk cek instalasi listrik. Jadi kalau karena korslet, gue sih nggak yakin. Gue jadi yakin kalau ini disabotase. Tapi Rom, kita cuma bisa menduga aja. Kita belum dapat bukti apapun. Ya harusnya kita bisa dapetin bukti dari CCTV. Tapi semuanya udah hangus bakar. Dan ini salah satunya. Kita harus cari bukti lain. Setelah itu kita baru bisa nemuin pelakunya. Sekarang kamu lihat tuh sayang. Rumah sakit Romeo sudah hangus terbakar. Kamu memang bisa diandalkan. Mas Baskara pasti kecewa sama Romeo.
Berarti rencana kita berhasil dong. Terus, apa hadiah untuk aku? Coach aku mana ya? Udah makin deket sih ini. Ada di sekitar sini. Apa ada di sekitar mobil situ? Bu Ajeng sama Prasetya. Kok mereka bisa berduaan di mobil? Mereka lagi ngapain? Yasmin, sana. Terus aku gimana? Ngumpet. Aduh. Jangan sampai Bu Ajeng tahu kalau aku barusan mergokin dia sama Pak Pras. Aku harus mastiin kalau barusan Yasmin gak lihat apa-apa. Hei, Yasmin? Bu, kamu di sini? Pakaiannya kamu kotor begitu? Oh iya Bu, tadi aku kejebak pas ada kebakaran. Oh kamu korban kebakaran, harusnya kamu ke rumah sakit, istirahat. Ini langsung mau pulang kok Bu. Biar Ibu antar ya? Nggak usah, saya pulang sendiri aja, nanti saya bisa pesan ojek. Kamu cancel aja Gojeknya biar pulang sama Ibu ya. Kamu kan karyawan, jadi Ibu harus memastikan kamu baik-baik aja. Ayo. Kok Pak Pras tiba-tiba hilang?